Selamat pagi, perkenalkan nama saya Galih Bagus Wikandrio. Saya mahasiswa S1 Sistem Informasi di Binus University dengan NEM code 280 255 3865. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan uh, tugas akhir tentang mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pendidikan berkualitas sebagai fondasi generasi emas di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bersama, pendidikan adalah salah satu faktor kunci dan menciptakan manusia yang unggul dan berdaya saing. Namun, di Indonesia masih terdapat kesenjangan pendidikan, baik dari segi akses, kualitas pengajar, maupun kesadaran keluarga tentang pentingnya pendidikan. Literasi dan keterampilan berpikir kritis masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kualitas fondasi generasi emas Indonesia. Ada banyak masalah di sektor pendidikan di Indonesia. Dalam video ini saya ingin membahas 3 masalah apa saja yang ada di pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah ketimbangan akses pendidikan, kompetensi pengajar yang tidak merata, kemudian keluarga yang tidak sportif dalam mendidik anak-anak. Yang pertama adalah ketimbangan akses pendidikan. Seperti kita tahu bersama bahwa akses sekolah yang layak di Indonesia tidaklah merata. Ada fasilitas di suatu daerah yang cukup mumpuni sehingga menghasilkan murid-murid yang dapat bersaing di kancah nasional maupun di kancah global. Tapi di lain pihak ada suatu daerah yang bahkan untuk belajar saja sekolah itu tidak layak, bahkan membahayakan nyawa murid-murid yang belajar karena kondisinya yang tidak baik. Kemudian akses sarana pendukung untuk pendidikan seperti buku maupun internet. Jika kita melihat kondisi di kota atau di beberapa daerah yang telah maju, akses terhadap buku dan internet sangatlah mudah, sehingga dengan bantuan buku dan internet, para siswa dapat belajar lebih baik daripada kawan-kawan yang lain yang berada di pelosok tertinggal yang sulit untuk mengakses buku maupun internet. Selain dari akses pendidikan yang tidak merata, kompetensi pengajar adalah salah satu faktor juga yang menentukan keberhasilan dalam pendidikan di Indonesia. Jika kompetensi pengajar tidak dapat distandarkan, tidak menghasilkan pengajar yang baik, maka output dari sekolah itu sendiri juga akan minim. Yang ketiga adalah keluarga yang tidak sportif. Selain dari akses pendidikan yang tidak merata, kompetensi pengajar yang tidak merata di seluruh Indonesia, kemudian juga keluarga yang tidak sportif. Alih-alih untuk memberikan support terhadap anak-anaknya untuk maju dan berkembang di dalam dunia pendidikan, dengan keterbatasan ekonomi membuat keluarga-keluarga menengah ke bawah memaksa anaknya untuk dapat membantu mencari nafkah untuk menutupi kebutuhannya. Berikut adalah grafik dari perbedaan antara kota dan desa terkait lulusan SD, SMP maupun SMA. Di wilayah kota, lulusan SMP, SD sebanyak 98,5%, SMP 92,8%, SMA 73,2%. Sedangkan di desa angkanya lebih rendah, yaitu lulusan SD hanya 96,8%, lulusan SMP 87%, dan lulusan SMA sebanyak 56,3%. Dengan tingkat kelulusan di pendidikan dasar yang masih rendah, diharapkan pemerintah andil turut dalam membantu akses pendidikan maupun di kota maupun di desa, sehingga pendidikan dasar yang menjadikan wajib belajar bagi masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Ada satu ini yang menarik disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen Ketika Kemendikbudristek yang dulunya dijabat oleh Bu Nunuk Suryani. Beliau menyampaikan dalam wawancara kepada salah satu portal berita online, yaitu jadi kami ini melihat sebenarnya anak muda itu sekarang nggak mau jadi guru karena dilihatnya guru tidak sejahtera. Guru mungkin bukan menjadi salah satu favorit pekerjaan di Indonesia, dan ini adalah salah satu PR pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga banyak kaula muda yang berprestasi yang mau ikut turut andil membangun bangsa menjadi berprofesi sebagai guru.
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan anak. Melalui pendidikan, anak tidak hanya belajar membaca, menulis, berhitung, tetapi juga mengembangkan cara berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap sosial yang positif. Pendidikan memberikan anak bekal untuk memahami dunia, memperluas wawasan, serta mengenali dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, anak memiliki peluang lebih besar untuk meraih cita-citanya dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Lebih jauh lagi, pendidikan menjadi jembatan yang memungkinkan anak keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Anak-anak yang terdidik memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, penghasilan layak, kualitas hidup yang lebih baik. Dalam skala yang lebih luas, pendidikan generasi muda akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak merata bagi setiap anak bukan hanya kewajiban orang tua dan guru, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan suatu negara. Jadi, menurut saya, solusi yang dapat diterapkan dan yang mungkin sedang diupayakan oleh negara adalah manfaat sumber daya wajib digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jika tidak ada korupsi, maka semakin banyak uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan dapat membantu masyarakat miskin dan kurang beruntung dalam mengakses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bangun ekosistem yang baik di dunia pendidikan sehingga banyak talenta terbaik anak muda di negeri ini yang berlomba-lomba untuk menjadi guru. Tidak hanya berlomba-lomba menjadi dokter, insinyur, atau profesi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah setiap keluarga wajib memiliki kesadaran dalam mendidik anak, tidak hanya dibesarkan tetapi juga dididik dengan sepenuh hati sehingga mendorong anak tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari video kali ini adalah baik pribadi, keluarga maupun negara wajib mengambil peran masing-masing untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Sehingga dengan kolaborasi semua insan, stakeholder di negara, di dalam suatu negara, maka yakini masa depan yang lebih baik dapat disengsong di kemudian hari. Sebagai orang tua, saya mempersiapkan masa depan anak saya sebaik mungkin, bukan semata-mata untuk masa depan anak saya, kebanggaan kami sebagai orang tua, tetapi juga untuk bangsa dan negara kami. Dengan nilai luhur yang kami tanamkan sedari dini, kami berharap anak saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan juga berguna bagi lingkungan di sekitarnya. Demikian video tugas akhir dalam mata kuliah Pancasila. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyajiannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.